Menkumham Papua, Max Wambrau, mengatakan pihaknya akan melakukan spesifikasi atas karya seseorang sebelum menetapkan sebagai sebuah hasil kreasi orang tersebut. Dengan begitu, kami hadir di sini untuk menyerahkan secara resmi apa yang sudah menjadi karya cipta dari Bapak dan Ibu, dan kami percaya bahwa akan menjadikan Papua itu bisa dikenal di seluruh dunia. Dan akhirnya yang pertama dinyatakan bahwa diterima, dilanjutkan sampai pada masuk pada pengakuan. Max Wambrau juga berharap agar masyarakat di tanah Papua yang merasa telah menciptakan sebuah karya seni hasil kreativitas sendiri, segera mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM Papua seperti sang penggagas batik tulis lukis motif orang Papua, Yakobus Marjuki. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Yakobus dan istri, bahwa mereka harus menciptakan sesuatu dari pikiran mereka, dan itu berguna bagi semua orang nantinya ke depan. Maka langkah kedua yang mereka lakukan setelah mereka menciptakan, mereka harus mendaftarkan. Karena sangat naik ketika kita menciptakan sesuatu, katakanlah karya cipta, ada di sana desain industri, ada terkait dengan indikasi geografis dan lain sebagainya. Kita ciptakan, tetapi kalau kita tidak mendaftarkan, maka bisa pihak lain akan mengkomplain bahwa itu milik mereka. Maka langkah yang dilakukan oleh pencipta yang pada siang hari ini kami serahkan, kami sangat apresiasi kami sangat besar bahwa beliau ingin melihat sisi hukumnya sehingga mempunyai perlindungan hukum. Jadi ketika kita promosikan, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk keluar, maka satu hal yang dimiliki oleh ciptaan itu harus didaftarkan. Karena sadar atau tidak sadar kita berada pada era MEA, masyarakat ekonomi Asia. Dan kita juga berbicara tentang kekayaan intelektual, itu sudah mendunia. Sehingga kalau kita tidak daftarkan karya cipta kita di Indonesia ini, khususnya sampai ke Papua, maka bisa jadi kita berbisnis keluar
kita akan ditolak. Kenapa? Karya cipta kita tidak dilindungi oleh hukum. Sementara sosok Yakobus Marzuki sendiri mungkin asing bagi masyarakat awam di Papua termasuk kota Jayapura. Namun, ia sebenarnya berprofesi sebagai wakil kepala kepolisian daerah Papua. Di tengah kesibukannya sebagai pejabat negara, tidak menyurutkan niat Yakobus Marzuki bersama istrinya Francisca Pintarahayu sebagai desainer batik tulis lukis motif orang Papua, mengembangkan potensi Papua ke dalam sebuah kain yang melukiskan corak orang Papua. Menurut penggagas batik tulis lukis motif orang Papua, Brigjen Pol Yakobus Marzuki, motivasi mematenkan hasil karyanya agar memiliki kekuatan hukum dan konsumen juga merasa nyaman saat menggunakan batik tersebut. Pekerja karya batiknya pun memiliki kompetensi di bidang seni lukis dan tulis. Saya ciptakan untuk motif Papua ini, kita berani bersaing dengan batik-batik lainnya. Kita punya kompetensi pengukir seni tulis dan seni lukis. Ini yang kita tunjukkan di dalam batik ini, dan saya daftarkan supaya orang yang memakai itu ada rasa kenyamanan dan kebanggaan. Ini legalitasnya ada, kualitasnya terjaga, maka perlu saya daftarkan sebagai hak paten. Itu motivasinya. Ia juga mengungkapkan jika proses pengerjaan batik miliknya merupakan buah tangan pekerja di luar Papua, sebab membutuhkan keterampilan khusus dalam membatik. Ya, untuk proses pengerjaan ini saya memberdayakan kompetensi yang di lingkungan saya di Jogja. Kebetulan banyak ahli-ahli seni tulis dan lukis yang memang keterampilan khusus dimiliki oleh seseorang untuk membatik. Tidak mudah karena perlu keterampilan khususnya lukis. Jadi melukis orang, melukis barang, melukis hewan yang indah dituangkan dalam batik. Dan kita sesuaikan dengan kehidupan orang Papua di sini yang tidak terlepas dari hone, tifa, dan sebagainya ini. Meski pengerjaan batik karya Yakobus Marzuki ini menggunakan tenaga dari Pulau Jawa, namun tidak menutup kemungkinan ia akan memberdayakan masyarakat asli Papua dalam memproduksi batik Papua. Istri sekaligus desainer batik tulis lukis orang Papua, Francisca Pintarahayu, mengajak seluruh generasi Papua yang memiliki keahlian di bidang seni tulis dan lukis agar bersama mengembangkan usaha milik mereka. Untuk kedepannya ingin memperbesar pembuatan produksi batik tulis lukis kami, karena itu ciri khas utama dari batik kami. Tetapi kami juga mengembangkan motif-motif batik klasik, tapi tetap mengutamakan yang lukisan. Dan kami juga dengan memperkenalkan ke masyarakat umum juga ini mengajak generasi Papua untuk mari bersama-sama berkarya yang mempunyai kreativitas melukis, membatik, bisa bekerja sama dengan kami dengan harga yang kompetitif, mungkin yang sesuai dengan yang telah kami